Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi 10 yaitu yang berjudul Kepemimpinan sebagai Kualitas Organisasi. Kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang memimpin, dan kepemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi manusia dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kualitas kepemimpinan. Burnham 1977 menyebutkan bahwa kualitas kepemimpinan terdiri dari 4 komponen pokok, yakni 1. Vision, 2. Creativity, 3. Sensitivity, dan 4. Subsidiarity. Visi merupakan gambaran tentang masa depan suatu organisasi yang berisi tentang tujuan, nilai-nilai dan pemikiran masa depan organisasi. Oleh karena itu, visi dapat berperan sebagai pemandu arah perjalanan organisasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki visi yang jelas, sehingga sikap, perilaku, dan kemampuannya sejalan dengan harapan-harapan organisasi. Tomorrow. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan dapat terwujud dari kualitas kepemimpinan seseorang pemimpin. Menurut Cousins dan Posner, tahun 2007, kualitas kepemimpinan yang unggul adalah 1. Pemimpin yang menantang suatu proses. Yang kedua, memberikan inspirasi dan wawasan bersama karyawan atau bawahannya. Yang ketiga, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Yang keempat, mampu menjadi petunjuk jalan bagi karyawan maupun bawahannya. Dan yang kelima, sangat penting adalah memotivasi bawahan atau karyawan. Sedangkan menurut Burwas tahun 1996, pemimpin yang berkualitas tidak puas dengan status quo dan memiliki keinginan untuk terus mengembangkan dirinya. Beberapa kriteria kualitas kepemimpinan yang baik antara lain: komitmen organisasi yang sangat kuat. 2. Mempunyai visi yang sangat kuat. 3. Adalah disiplin diri yang tinggi. Yang keempat, berwawasan luas. Yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang tinggi. Dan yang paling terakhir, paling penting adalah manajemen waktu. Itu sangat penting. The next day. Pengaruh kepemimpinan untuk menciptakan kinerja organisasi. Hubungan kepemimpinan dengan kinerja organisasi. Fungsi kepemimpinan yang paling penting adalah memberikan motivasi kepada bawahannya. Kepemimpinan diyakini memiliki pengaruh terhadap kinerja bawahan dari suatu organisasi. Pemimpin memotivasi pengikutnya untuk melakukan sesuatu atau kinerja di luar dugaan melalui transformasi pemikiran dan sikap mereka untuk mencapai kinerja di luar dugaan tersebut. Pemimpin menunjukkan berbagai perilaku, yaitu pengaruh idealisme, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individual. Tidak hanya itu, pengalaman masa lalu juga mempengaruhi kinerja. Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan untuk bekerja sama. Dengan adanya kerjasama, maka kinerja suatu organisasi akan meningkat. Kinerja organisasi akan meningkat apabila bawahan dalam suatu organisasi dapat bekerja sama dan menghasilkan yang baik. Keberhasilan kepemimpinan. Keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari keberhasilannya dalam mengelola sumber daya, tetapi dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang hebat yang pertama bisa mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dua, bisa mewariskan kehebatan tersebut ke generasi berikutnya. Artinya ketika pemimpin tersebut sudah tidak ada, organisasi yang ditinggalkan masih tetap bersinar. Di awal sudah disebutkan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin adalah mencapai tujuan. Oleh karena itu, jika langkah pertama dari seorang pemimpin adalah menetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan harus mengandung unsur SMART. Yang pertama, spesifik. Tujuan tidak boleh general. Misalnya ingin mencapai nilai yang lebih baik, nilai apa yang ingin dicapai lebih baik. Measurable atau terukur. Definisi terukur perlu ditambahkan parameter lebih baik dari sebelumnya. Jadi tujuan yang ditetapkan pemimpin harus bersifat lebih baik dari sebelumnya. Agreed atau disepakati. Pastikan target disepakati bersama. Jika tidak setuju, katakan ketidaksetujuan di awal sebelum disepakati. Jadi tidak ada alasan target ditetapkan sepihak. Reasonable atau masuk akal. Usahakan untuk memiliki target yang bisa dicapai oleh sebagian orang. Ketika target bisa dicapai oleh sebagian orang, maka tidak ada alasan bahwa target tersebut tidak masuk akal. Terus time bound atau batasan waktu, tentunya harus ada A few moments later. Hai, saya Karolus Rizky akan menjelaskan keberhasilan kepemimpinan. Keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari keberhasilannya dalam mengelola sumber daya, tetapi dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang hebat yaitu bisa mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, bisa mewariskan kehebatan tersebut ke generasi berikutnya. Artinya, ketika pemimpin tersebut sudah tidak ada, organisasi yang ditinggalkan masih tetap bersinar. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin harus memiliki 3 landasan pola pikir. Pemimpin harus memiliki tujuan. Di awal sudah disebutkan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin adalah mencapai tujuan. Oleh karena itu, langkah pertama dari seorang pemimpin adalah menetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan harus mengandung unsur SMART. Spesifik, measurable, agreed, reasonable, time bound. Menerima kondisi apa adanya. Pemimpin dilarang mengeluh, menyalahkan eksternal atas ketidaktercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketika pemimpin menyalahkan eksternal, maka pemimpin akan berhenti berpikir karena menganggap yang harus berubah adalah eksternal, bukan dirinya. Namun sebaliknya, jika pemimpin berpikir bahwa masalah terjadi karena saya, maka otak pemimpin akan bekerja mencari jalan keluar. Perubahan pola pikir akan mendorong pemimpin untuk kreatif, mencari jalan keluar, memiliki program kerja untuk mencapai tujuan, strategi atau cara untuk mencapai target. Berbicara tentang program kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Target harus lebih baik dari sebelumnya, plus pemahaman bahwa mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin atau bahkan lebih rendah. Kenapa? Karena eksternal berubah. Jika eksternal berubah, maka kitanya tidak berubah, hanya fokus di rutin, maka akan terjadi gap yang berdampak pada hasil yang lebih rendah. Sekian. What? Oh, sweetie, I'm not Betty. I just borrowed a uniform while mine's at the cleaners. Keberhasilan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya. Salah satu yang sangat penting yaitu sumber daya manusia atau SDM.
Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap sumber daya organisasi apapun sebagai faktor penentu keberadaan dan peranan dalam memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Terdapat berbagai fungsi-fungsi sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk memperbaiki maupun meningkatkan kinerja karyawannya. Tujuannya agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran perusahaan akan tercapai. Pencapaian dalam organisasi tidak lepas dari peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena sumber daya manusia berperan penting terhadap jalannya suatu organisasi. The next day. Selanjutnya ada keberhasilan seorang pemimpin mempengaruhi kualitas organisasi. Yang pertama itu dibangun dalam kepercayaan. Tugas dasar seorang pemimpin adalah untuk memahami dan menangani situasi para karyawannya. Jadi dengan memotivasi dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras, pemimpin berhasil menciptakan kepercayaan pada mereka untuk mencapai pekerjaan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua itu produktivitas. Inti dari suatu organisasi adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan non-manusia yang tersedia untuk menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif. Ini hanya dapat dicapai dengan mengalihkan kemampuan dengan kemauan. Dalam hal ini, peran seorang pemimpin adalah meningkatkan produktivitas karyawan dengan menaikkan kemauan untuk bekerja keras dan berkontribusi secara efisiensi. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu menyediakan insentif dan kondisi kerja yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Namun, kepuasan kerja ini sangat bergantung pada perilaku terhadap karyawan mereka. Yang keempat, kerja kelompok. Seorang pemimpin memastikan bahwa karyawan melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan baik dan saling percaya untuk kemajuan organisasi. Yang kelima, ada kegiatan yang terorganisir. Seringkali lingkungan organisasi diisi dengan kekacauan dan bentrokan terutama karena tidak adanya seorang manajer atau pemimpin. Jadi, seorang pemimpin memastikan bahwa kegiatan organisasi didelegasikan secara merata dan adil antara karyawan, sehingga mengurangi kemungkinan konflik di antara mereka. Yang keenam, ada semangat karyawan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mendapatkan semangat kerja karyawan yang tinggi. Seorang pemimpin yang baik memberikan hak untuk masing-masing kelompok di bawahnya dalam hal pemikiran dan sikap, sehingga mengembangkan hubungan manusia yang lebih baik. Yang ketujuh ada koordinasi. Seorang pemimpin melakukan peran mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Hal ini pada gilirannya mengikat kesamaan dari kedua kepentingan. Dengan menjaga informasi tentang kerja setiap karyawan, pemimpin menyimpan informasi yang diperlukan dari seluruh kelompok untuk mengambil sebuah keputusan umum dalam rangka mengkoordinasi upaya secara keseluruhan.